Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa dua olahraga yang sama-sama kita cintai di Indonesia, nasibnya bisa beda banget? Di satu sisi, ada tim yang prestasinya meroket gila-gilaan, jadi kekuatan baru di level dunia. Di sisi lain, ada raksasa yang kayaknya masih terus berjuang buat nemuin konsistensinya. Nah, ini dia, kisah kontras antara timnas futsal dan sepak bola kita. Coba kita bayangin kita lagi di awal tahun 2026. Semua perhatian kita terpecah ke dua arena. Timnas futsal kita lagi sibuk-sibuknya bikin sejarah di panggung Asia. Sementara itu, timnas sepak bola lagi menghadapi jalan terjal di kualifikasi Piala Dunia yang, penuh drama. Dua cerita yang sangat berbeda dari negara yang sama. Dan pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Kenapa bisa gitu? Kok bisa satu cabang olahraga melahirkan generasi emas yang stabil, sementara yang satunya lagi, walau sering bikin kita bangga, tapi perjalanannya kayak roller coaster? Nah, apa sih rahasia di baliknya? Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget di sini. Futsal kita dapat julukan The Giant Killer. Kenapa? Karena mereka bisa jadi finalis Piala Asia dan benar-benar dominan di ASEAN. Nah, sepak bola, The Sleeping Giant. Potensinya besar, sesekali bisa bikin kejutan luar biasa, tapi sering juga kepleset, bahkan di level regional. Oke, kita mulai bedah dari buktinya di lapangan dulu ya. Sejauh apa sih perbandingan prestasi di antara keduanya? Coba deh lihat perjalanan timnas futsal ini. Grafiknya itu naik terus, nyaris sempurna. Tahun 2024 mereka juara ASEAN. Lanjut di 2025 dapat emas SEA Games setelah ngalahin Thailand yang notabene rajanya futsal ASEAN dengan skor telak 6-1 di kandang mereka lagi. Puncaknya 2026 untuk pertama kalinya kita masuk final Piala Asia. Keren banget. Sekarang kita bandingin sama sepak bola. Ada momen-momen puncak yang bikin kita semua euforia, kayak pas menang lawan Arab Saudi 2-0. Sejarah itu! Tapi, abis itu kita sering banget dibawa turun lagi, kalah telak dari Jepang atau Australia, atau bahkan seri lawan Laos. Lolos 16 besar Piala Asia itu pencapaian bagus, tapi perjalanannya itu loh, naik turunnya drastis banget. Dan angka emang gak pernah bohong. Lihat deh jurang perbedaannya. Per Februari 2026, timnas futsal kita itu ranking 24 dunia. Keren. Sepak bola peringkat 122. Ini bukan cuma soal piala, tapi soal konsistensi yang tercermin langsung di peringkat dunia. Jauh banget bedanya. Jadi pertanyaannya, akar masalahnya ada di mana? Jawabannya mungkin nggak cuma di lapangan hijau, tapi juga di ruang rapat. Yuk kita lihat perbedaan mendasar dari cara kedua olahraga ini diurus. Nah, disinilah kuncinya. Federasi Futsal Indonesia atau FFI itu sifatnya otonom. Dananya murni dari swasta atau korporat, dan fokusnya ya cuma ngurusin futsal. Beda banget sama PSSI. PSSI itu organisasi raksasa, induk dari semua sepak bola. Dananya campuran, dan bebannya berat banget karena harus ngurusin banyak level, dari usia dini sampai senior. Struktur yang beda ini dampaknya nyata banget. Keuntungan utama FFI itu mereka bisa bergerak lincah kayak perusahaan swasta. Karena dananya stabil dari korporat, mereka bisa bikin rencana jangka panjang tanpa harus pusing sama birokrasi pemerintah atau intervensi politik. Jadinya, mereka bisa lebih fokus dan efisien. Coba dia lihat angka ini. Anggaran tahunan PSSI di 2025 itu 665 miliar rupiah. Angka yang super besar. Tapi yang lebih bikin kaget, dana sebesar itu bahkan nggak termasuk buat timnas futsal loh. Ini nunjukin kalau FFI itu benar-benar jalan sendiri secara finansial. Dan ini gambaran jelas soal sumber dana PSSI. Sekitar 35%-nya itu datang dari pemerintah. Nah, ketergantungan ini mau nggak mau menciptakan dinamika yang berbeda. Ada proses birokrasi, ada juga tekanan publik yang lebih besar. Sesuatu yang bisa dihindari oleh model pendanaan swasta murni seperti FII. Oke, dari ruang rapat kita pindah lagi ke lapangan. Gimana sih perbedaan tata kelola tadi ngaruh langsung ke jantungnya pembinaan pemain, yaitu Liga Domestik? Karena ya, legenda itu lahirnya dari kompetisi yang sehat. Liga futsal profesional kita itu contoh stabilitas yang bagus banget. Jadwalnya konsisten, jalan terus dari Oktober sampai Juni. Nggak ada tuh berhenti-berhenti mendadak, formatnya juga jelas. Bahkan ada kebijakan strategis, misalnya meniadakan degradasi sementara, biar keuangan klub-klubnya aman. Ini kan bikin ekosistem yang sehat buat pemain berkembang. Nah, bandingkan sama sepak bola. Sering banget kita lihat ada lingkaran setan ini. Liga harus berhenti karena ada pemusatan latihan timnas, akibatnya pemain jadi kehilangan ritme pertandingan. Buat balikin lagi kebugaran dan sentuhan bola, timnas butuh TC yang lebih lama. Artinya, ya liganya berhenti lebih lama lagi. Siklus ini sadar nggak sadar ngerusak kualitas kompetisi domestik kita. Tapi, pasti ada yang bilang, ya wajar futsal bagus, lawannya kan nggak sebanyak sepak bola. Oke, ini argumen yang valid, coba kita bedah beneran soal argumen kolam yang lebih kecil ini. Kalau kita lihat data, argumen itu ada benarnya. Sepak bola punya 211 negara anggota FIFA. Futsal sekitar 142 negara yang aktif. Jadi, ya secara jumlah, kolam persaingan di sepak bola memang jauh lebih besar. Tapi, masalahnya kan bukan cuma soal seberapa besar kolamnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, seberapa jago kita bisa bersaing ngelawan ikan-ikan paling besar di kolam itu? Dan ini jawabannya.
Di final Piala Asia, timnas futsal kita bisa nahan imbang Iran yang peringkat 6 dunia dengan skor 4-4. Ini bukan lagi soal kita jago di kolam kecil. Ini bukti nyata kalau level kita udah bisa bersaing di panggung elit dunia. Jadi, ini poin krusialnya. Futsal kita udah berhasil nembus tembok elitnya. Udah bisa head-to-head sama tim-tim 10 besar dunia, sementara sepak bola kita untuk saat ini masih harus berjuang keras untuk bisa konsisten, bahkan saat ngelawan tim-tim 20 besar dunia. Nah, setelah kita bongkar semua perbandingan ini, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa sih resep atau cetak biru kesuksesan dari futsal ini? Semuanya bisa kita rangkum jadi 4 pilar utama. Pertama, otonomi federasi, bebas dari campur tangan politik. Kedua, liga domestik yang konsisten dan stabil. Ketiga, jalur pembinaan pemain yang jelas dari level junior sampai senior. Dan yang terakhir, visi teknis jangka panjang yang stabil. Inilah resep sukses futsal Indonesia. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Apakah model FFA yang lincah, fokus, dan otonom ini bisa di-copy-paste ke ekosistem sepak bola yang jauh lebih besar dan rumit? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah anomali, sebuah kisah sukses unik yang nggak bisa ditiru? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan menentukan masa depan olahraga Indonesia. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!